Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin Firdaus Salitai dengan nomor NIK CP124. Jadi kali ini saya akan membuat purchase order dan RFQ sekaligus dengan create kategori produk pada Odoo SOL 16. Selanjutnya yaitu kita akan langsung saja masuk ke Odoo. Nah, langkah pertama yaitu kita mengambil modul purchase. Kita bisa lihat di home menu, lalu kita klik purchase. Nah, yang pertama yaitu kita akan membuat create kategori produk. Kita bisa lihat di configuration, lalu product categories. Nah, di sini sudah ada kategorinya, kita bisa create new dengan tekan new. Nah, di sini ada kategori, kita langsung saja bikin produk yang ingin kita tambahkan di sini. Sebagai contoh, saya akan buat chair as example, lalu parent kategorinya itu dia consumable atau sebagai beban internal atau untuk dijual gitu ya. Jadi saya akan mengambil asumsi sebagai sellable office furniture. Lalu ada force removal strategy itu untuk pengirimannya nanti atau saat transaksi itu kita menggunakan metode apa gitu kan, first in atau first out, last in atau first out, atau closest location. Nah, saat ini saya akan memakai metode first in first out. Ini tergantung dengan kebutuhan perusahaan kita ya. Lalu ada costing method. Costing method digunakan, ini nanti kita akan mengisi bagaimana metode pembiayaan dari kategori produk ini gitu. Nah, ini juga ada first in first out atau average. Jadi kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan kita lagi. Saya pilih first in first out. Lalu inventory valuation-nya nanti maksudnya itu pencatatan inventory-nya akan manual atau otomatis. Seperti ini. Lalu kita save. Nah, jika kita melihat ke produk kategori yang all sellable. Nah, ini kita bisa lihat all sellable office furniture chair. Nah, kita bisa lihat nih, ini yang kita buat tadi. Yang kita buat tadi sesuai dengan apa yang kita buat tadi. Lalu selanjutnya yaitu pembuatan RFQ sekaligus purchase order. Kenapa sekaligus saya bilangnya? Karena RFQ dan purchase order itu pembuatannya sejalan gitu. Kita ambil kita di modul sales, ambil di menu order dan pilih purchase order. Lalu kita karena mau bikin yang baru, create new, kita tekan new. Nah, di sini kita bisa lihat data-data apa aja yang diperlukan untuk membuat RFQ. Misalkannya vendor nih, contohnya saya bakal pilih Anita Oliver. Lalu vendor reference ini tidak diwajibkan untuk diisi ya, tapi boleh juga untuk diisi. Lalu currency-nya mau IDR atau USD atau Euro. Nah, order deadline-nya ini secara otomatis akan terisi dengan waktu yang sekarang, tapi kita juga bisa setting ke waktu yang sebelumnya. Nah, expected arrival itu kita mengekspektasikan sampainya itu kapan gitu. Jadi saya bakal bikin tanggal 20. Lalu lalu ini ada as confirmation 1 days before atau 2 days before gitu ya. Jadi kita bisa meminta konfirmasi 2 hari atau 1 hari sebelum arrival gitu.
Lalu, di sini kita bisa add product. Tentu saja untuk request quotation atau penawaran kita harus nambahkan produk apa yang kita mau. Nah, sebagai contoh ini di sini saya pilih large desk. Secara otomatis quantity unit price akan terisi, lalu taxes-nya jika ada pengenaan pajaknya bisa diisi. Nah, seperti ini. Ini disebut dengan RFQ. Other information kita juga bisa isi, disesuaikan dengan kebutuhan. Payment terms kita bisa isi di sini, mau berapa hari, berapa bulan, fiscal position, karena mungkin settle accounting-nya belum ya, jadi fiscal position-nya masih no records. Lalu statusnya di sini masih RFQ. Kalau kita ingin menjadikannya purchase order, kita tinggal klik confirm order. Tapi saya mau menunjukkan di sini status RFQ ini bisa berubah menjadi RFQ send kalau kita klik send by email. Ini loading sebentar. Nah, send by email di sini. Nah, di sini kita bisa langsung aja nih send gitu. Data customer itu bisa kita setting di customer-nya. Nanti kita akan belajar itu. Nah, langsung aja send. Nah, status RFQ akan berubah menjadi RFQ send. Nah, bagaimana cara membuatnya untuk menjadi purchase order? Seperti yang saya bilang tadi, supaya dia jadi purchase order, itu kita bisa klik confirm order. Nah, dia berubah menjadi purchase order. Jadilah purchase order kita 1. Ini adalah email yang udah kita send ke Anita Oliver tadi. Seperti itu. Oke, lalu kita kembali ke menu, kita bisa lihat yang barusan kita buat tadi. Ini barusan kita buat purchase order-nya. Baik, sekian dari saya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.